Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Razak dalam acara Membangun Umat dan Bangsa bersama MIM Melagen. Oke, sore hari ini ya kita sedang berada di kawasan pertanian Mentimun yang digarap oleh Disablas Institute. Nah, pada sore hari ini ya kita akan melanjutkan acara kita dengan berwawancara langsung atau berdialog langsung dengan Direktur MIM Melagen, yaitu Saudara Suud Tasdik. Oke, kita lanjut ke Saudara Suud Tasdik. Saudara Suud, Ya. selamat sore Saudara. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semakin baik. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kayaknya semakin sumringah saja nih ya. Harus seperti Ini, itu, harus seperti itu. Ya, kawan-kawan, ini adalah Direktur MIM Melagen Institute. Oke, ini sedang apa nih kawan-kawan semuanya? Ini memasang lanjaran. Sebelumnya akan saya kenalkan. Semua ini adalah santri tahfiz. Oh, Santri-santri Disablas Institute, mahasiswa yang menghafalkan Al-Quran. Ini ada yang baru S1, belum selesai. Proses menyelesaikan skripsi juga ada. Dan ada yang sudah S2 dari berbagai jurusan. Ada jurusan komunikasi, jurusan tafsir hadis, jurusan hukum, jurusan hukum keluarga, dan lain-lain. Wah, Jadi semuanya ini orang-orang yang memang menjadikan aktivitas bertani ini sebagai satu pilihan, gitu loh. Bukan keterpaksaan, gitu. Tapi ini pilihan. Mereka bisa belajar, tetap belajar, tapi juga bertani sebagai pilihan. Karena apa? Karena bertani ini banyak manfaatnya. Untuk memimpin umat, pertama kali kita harus bisa merawat tanaman dulu. Gitu. bagaimana? Jadi kawan-kawan ini tadi yang dikenakan oleh Mas Suud, kira-kiranya nama-namanya siapa aja nih Mas Suud? Ya. Saya kenalkan yang S2 dulu ya. Iya. Itu ada Mas Sobihul Muayyad, kalau dipanggil Mas Sobi. Dia itu calon magister ilmu tafsir dan Al-Quran. Al-Quran dan tafsir. Dan yang di sana juga Mas Mukhlisin. Itu calon magister ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, mereka ini sedang sedang menjalani proses pendidikan S2 juga. Nah, dan yang lain misalnya itu yang di sana. Di sana itu penghafal Al-Quran. Kalau itu masih semester 4, semester 6 itu semester 0 yang paling sana. Semester 0. Itu semester 4. Mereka ini kalau di Monas Institute Semarang, mereka ini mentor kitab gitu. Mentor kitab, mentor jurnalistik. Terus mentor apa lagi itu ya? Al-Quran fil kolam. Nah, semuanya itu mentor-mentor, dan mereka kesini untuk menambah hafalan. Wah, Ya, fokus hafalan berarti ini ya. Fokus hafalan dan bertani sebagai apa? Sebagai olahraga mereka. Jadi tidak ada olahraga jalan-jalan tanpa ada manfaatnya, tapi memasang lanjaran, memperkuat otot tangan, ya enggak? Iya. Nah, itu namanya. Jadi ini fitness alami, fitness bermanfaat. Memasang lanjaran, oke? Oh iya. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Suud, Ya. ini luasnya berapa hektar nih Mas Suud? Ini kurang lebih setengah hektar. Jadi ada ya, tanah yang sebelah barat itu ada juga yang sebelah timur. Oh ya, tadi yang sebelah sana ya Mas. Nah, insya Allah kami juga akan menggarap tanah seluas 2 hektar. Wah, nanti kita bisa lihat di sini sedang di proses pengolahan tanah, sedang di traktor. Nah, insya Allah nanti kalau tidak ditanami lombok ya ditanami jagung. Untuk apa? Untuk persediaan kebutuhan santri-santri. Itu yang pertama. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Misal kalau dijual, ya kan, untuk memberikan beasiswa santri, untuk memenuhi kebutuhan makan, untuk memenuhi kebutuhan perjuangan dalam mengkader umat ini. Berarti ini semacam swasembada gitu ya? Ya, swasembada. Ya. Jadi kita harus menguasai dari hulu ke hilir. Kita ini menanam sendiri dan kita jual. Nah, gitu. Ini hulu ke hilir. Kita ciptakan pasar nanti ya. Oke, dari yang setengah hektar ini target abang nih ya, menanam mentimun ini dapat berapa ton? Gitu? Jadi gini perhitungannya. Insya Allah perhitungannya itu, ini kan ada 6.000 tanaman. Kurang lebih 6.000 tanaman ya. Setiap tanaman itu akan menghasilkan 2 kilo timun. Kalau timun ini. Jadi kalau dikalikan 6.000 berarti insya Allah akan menghasilkan 12 ton. 12 ton? Ya, 12 ton. Insya Allah 12 ton. Tapi, ya, ini 12 ton. Tapi
insya Allah ini kan kita menggunakan logika keberkahan ya. Nah, semua penanamnya adalah penghafal Al-Quran, didoakan oleh orang-orang menghafal Al-Quran. Semoga Allah memberikan hasil yang lebih, jadi 12 ton menjadi 2 kali lipatnya, 24 ton kan gitu. Semoga diridhoi dan semoga nanti hasilnya bisa kita gunakan sebagai dana perjuangan. Amin. Kita menggunakan banyak dana ini untuk berjuang, jadi kita harus berusaha dan berdoa biar dikasih berkali-kali lipat. Ya, ini Mas Ud kan pemirsa mungkin belum tahu ya. Ini umur timun untuk bisa sampai panen itu berapa bulan itu? Insya Allah umur timun dari tanam sampai panen itu 33 hari. Oh, 33 hari. Berarti 1 bulan lebih 3 hari. Ya, 1 bulan. Nah, nanti setelah 33 hari itu timun akan dipanen setiap hari. Setiap hari. Setiap hari akan panen. Insya Allah akan panen. Jika normal bagus setiap hari akan panen dan bisa dipanen selama sebulan. Jadi 30 hari itu akan panen terus timun. Jika normal. Ya. Jadi timun nanti yang dipanen itu bukan tidak terlalu besar, tapi yang kecil-kecil ya sekitar ukuran segini lah. Segini ini sudah dipanen. Karena minat konsumen terhadap timun itu, konsumsi timun itu yang kecil-kecil. Kemarin alhamdulillah saya hanya ikutlah ingin membaca pasar dan ternyata ketika saya mengantar ini ya yang mengajari kami tanam timun juga, itu dia sehari panen 1 ton, sekitar 1 ton. Nah itu 1 ton dan ternyata yang dibutuhkan itu timun-timun yang kecil. Yang terlalu besar yang sebegini ini disortir, dikembalikan dan bisa konsumsi sendiri lah. Oke, untuk akhir ini ya, untuk penutup ya, mungkin Mas Ud selaku ya direktur MIM Melagen yang terbilang usianya masih muda, ini bisa memberikan semacam motivasi ataupun semacam ungkapan beberapa kata untuk para pemirsa semua yang terbilang Mas Ud ini ya masih muda ini, untuk tidak takut memulai usaha, memulai upaya-upaya ataupun usaha-usaha untuk memperoleh uang ataupun memperoleh penghasilan seperti itu. Gimana Mas? Oke, jadi gini. Ini salah satu usaha yang dimiliki oleh Monas Institute Melagen. Ya, kenapa? Karena kita membutuhkan banyak dana untuk perjuangan, itu yang pertama. Dan kedua, kita harus bisa menjadikan orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang hafal Al-Quran ini sejahtera secara spiritual dan sejahtera secara ekonomi. Spiritual dan jasmani berupa ekonomi, itu sejahtera. Dengan cara apa? Berwirausaha. Dan yang pertama, kalau kita ingin berwirausaha dengan sukses, insya Allah, ini kan saya juga dan teman-teman semua kan sedang merintis juga. Dimulai dari mimpi yang besar. Kenapa dulu ada pesawat? Karena ada orang yang bermimpi akan ada alat transportasi terbang. Padahal dulu tidak ada, ya enggak? Membayangkan saja tidak ada. Tapi karena ada orang yang bermimpi, oh itu bagus, maka muncullah pesawat. Seperti kita mempunyai mimpi untuk mempunyai usaha yang sangat besar, yang itu akan menjadi dana perjuangan kita sampai akhir hayat. Karena banyak orang yang harus diadvokasi, pemuda-pemuda seperti Mas Roza, Mas Rudi, Mas Roy, Mas Lisi, Mbak Ima, Mas Poli, semuanya ini butuh dana perjuangan. Loh, sekarang gini, penduduk Indonesia ini masih berada pada tingkat ekonomi rendah. Ya, dibuktikan bahwa negara Indonesia merupakan negara berkembang. Akhir-akhir ini kalian lihat, walaupun Indonesia itu terangkat secara ekonomi sedikit, tapi itu baru sedikit, tidak sesuai dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Maka kita ini harus sebagai pemuda, sebagai santri, sebagai mahasantri yang sadar akan sumber daya Indonesia, kita harus sadar bangun untuk mendongkrak perekonomian Indonesia dan melalui ini. Nah, ini kiat-kiat ini untuk menyadarkan setiap orang. Jadi kami akan membentuk kader-kader, setiap kader akan mempunyai kesadaran untuk mendongkrak perekonomian. Kalau ada 20 orang di sini, di berbagai negara, di berbagai daerah, kemudian kembali ke daerahnya mempunyai visi untuk mendongkrak perekonomian dengan sangat keras, maka ingat, 20 daerah itu akan mendongkrak perekonomian Indonesia. Itu baru 20 daerah. Sedangkan santri Monas Institute ada 200 daerah. Ingat gak, daerah di Indonesia ini ada berapa sih? Wah, ya bisa dikatakan ribuan. Ya, kita daerah. Kita hitung provinsi baru berapa puluhan. Iya. Kita hitung saja setiap provinsi minimal jika ini apa ya? Ini namanya
tesis saya. Jika ada dua pemuda di satu desa yang mempunyai visi yang sama untuk memperbaiki desa, maka cukuplah dengan dua pemuda itu, desa itu akan maju menjadi desa emas. Bahasanya desa emas ya. Kita mengambil istilah yang dari salah satu tokoh. Nah, Dr. Muhammad Nasih selaku pengasuh kami memanggil beliau dengan sebutan Abah karena selain beliau merupakan bapak ideologis bagi kami, tapi kami merasa bahwa lebih dari itu, bahwa Abah Nasih merupakan bapak selain ideologis bahkan biologis, walaupun tidak sama ya, tidak sama, tapi bahkan itu keterikatan kita itu tidak hanya dari segi ideologis, tapi biologis juga. Ketika Abah sakit, kami ikut sakit. Begitupun saya dengan santri-santri yang lain. Santri-santri lain terhadap saya dan yang lain. Karena kami akan menerapkan konsep saling menjamin, ya, saling menjamin, saling menanggung. Tidak ada nanti, semua harus sejahtera. Tidak ada yang satu sejahtera kaya raya, yang satu miskin, tidak ada. Nah, kita bentuk dari ini kita membentuk satu jamaah yang kemudian bisa mempunyai saling memiliki, saling menjamin, saling menolong, yang kemudian harus menyebarkan mengajak Indonesia untuk saling memiliki, saling menolong. Insya Allah dengan Pancasila yang sangat Islami itu, dengan Pancasila maka insya Allah Indonesia ini bisa seperti itu. Jika saling menjamin, saling menolong gitu loh. Jadi tidak ada kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Ada yang miskin, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini tidak ada. Maka kita harus menerapkan konsep saling menjamin. Inilah yang diajarkan oleh Abah kami, Abah Nasih, Muhammad Nasih. Luar biasa sekali ya Mas Uut ya. Jadi pemirsa tadi sudah disampaikan dari Direktur MIM Melagen, Suud Tasdik. Artinya kita harus punya mimpi besar, kita harus punya visi besar untuk sama-sama berikhtiar membangun peradaban Indonesia ataupun peradaban umat di seluruh dunia ini menjadi lebih baik dengan cara wirausaha dan menggunakan konsep syariah yang baik dan benar. Ya, sekian dari kami. Acara ini disponsori oleh Gopol, gorengan politik. Jadi tetap stay cool with gorengan yang harga cuma 500 tadi itu. Dan kita dan jangan lupa bagi para pemirsa yang ingin mengikuti perkembangan kami, silakan subscribe video kami dan ikuti video kami yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.